وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah banyaknya duka, secara tadi Pak Iwan sampaikan berturut-turut duka di Sumbersari ini, tetapi oleh Allah kita masih diberikan banyak nikmat. Maka syukur ini tidak putus-putusnya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan yang kita alami, pujian kepada Allah ini tetap kita laksanakan. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau. Yang saya hormati pemerintah desa Sumbersari, seluruh aparat desa yang hadir, kemudian yang juga saya hormati Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh kelompok suka duka ini Sumbersari yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bil khusus lagi ibu-ibu Wia mungkin yang banyak hadir juga saya hormati. Seperti yang disampaikan tadi, seingat saya sudah tiga kali saya di rumah ini sudah 3 kali. Berarti oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga ini diuji bertubi-tubi, Bapak-bapak. Ujian dari Allah ini bertubi-tubi. Tetapi kematian ini bukan persoalan sebenarnya. Karena kematian ini pasti akan kita alami. Mati itu bukan soal. Yang soal itu ketika mati tidak membawa amal. Ini yang menjadi soal bagi kita. Kalau urusan mati, kita mau mati. Kita lari, kita takut, pasti akan ketemu dengan mati. Ainama takunu yudrikumul maut. Kemanapun kalian akan pergi, bersembunyi, akan ditemui oleh mati. Walau kuntum fi buruji musyayyadah. Walaupun kalian bersembunyi di sebuah benteng yang kokoh, maka kalian akan bertemu dengan maut. Maka ujian terbesar hidup ini adalah ketika kita tidak bisa mempergunakan kesempatan masih hidup ini. Karena mati itu soal biasa, sering terjadi. Tetapi akan menjadi luar biasa apabila kita meninggal dunia tidak membawa amal, tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Maka di acara takziah seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, selalu kita disegarkan kembali. Bukan berarti yang ceramah itu sudah hebat, tidak. Kita sama. Cuma Allah berikan kesempatan kita watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nasihat menasihati tentang kebaikan, nasihat menasihati tentang kesabaran. Kita malam ini diuji oleh Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak ujian Allah ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Aku akan uji kalian, kata Allah. Aku akan timpakan kepada kalian bencana, ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Sesuatu daripada rasa takut. Maka rasa takut ini, Bapak Ibu, adalah ujian dari Allah. Kita punya takut zaman sekarang ini kadang-kadang takut tidak beralasan. Kita takut, kita khawatir kepada hal-hal yang belum terjadi. Ya, padahal segala sesuatu itu sudah dijamin oleh Allah.
Kita takut kita punya anak bagaimana nanti. Ya. Maka Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, nahnu narzukukum. Kan begitu, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin, takut tidak bisa memberi makan. Al-Quran yang menyebut ini Bapak. Dan kejadian sudah terjadi. Banyak ada yang viral baru berapa hari ini. Membunuh anak sendiri Bapak-bapak, ibu-ibu. Seorang ibu membunuh 2 orang anaknya, diracun lagi. Kenapa? Takut jangan sampai anaknya menderita. Maka takut seperti ini Bapak-bapak harus dihindari. Karena Allah yang memberi kita rezeki. Anak kita itu diutus oleh Allah dengan rezekinya masing-masing. Cuma bagaimana cara orang tua mempersiapkan jalan untuk rezeki anak itu. Tetapi kalau urusan makan, itu urusan Allah. Tidak ada makhluk Allah taruh di dunia ini kecuali sudah diberi rezekinya. Bahkan Allah mengatakan seluruh yang binatang-binatang melata, ya, seluruh binatang-binatang melata yang terbang di atas udara, yang berenang di lautan, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahur Razzaq. Allah lah pemberi rezeki, manusia tidak bisa. Saya mau kisah Bapak. Mungkin kita dengar nama Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini nabi yang paling kaya. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, maka Nabi Sulaiman ini nabi yang paling kaya. Maka ada namanya doa Sulaiman. Kalau ada orang yang biasa minta doa-doa sama orang-orang pintar supaya mau kaya, dia kasih ini, doa Nabi Sulaiman. Ya, bagi sedikit itu. Insya Allah kita bagi. Nabi Sulaiman alaihissalam ini kayanya luar biasa. Dia bisa memerintah binatang, bisa memerintah tak usah manusia, jin. Ya, akan tetapi suatu saat timbul rasa sombong dalam hatinya. Bagaimana sombongnya? Dia bilang, ya Allah, saya mau minta kepadamu ya Allah, untuk besok seluruh rezekinya makhluk hidup ini saya yang tanggung. Engkau ya Allah istirahat dulu. Bayangkan Pak, seluruh makannya orang hidup, baik manusia, jin, binatang saya tanggung, kata Nabi Sulaiman. Biar cuma 1 hari. Kata Allah, tidak bisa Sulaiman. Dia bilang, saya mau coba ya Allah. Akhirnya dia perintahkan seluruh jin, manusia, pasukannya, kumpul makanan. Dikumpul makanan itu dalam sejarah sebesar gunung Bapak. Bagaimana berbanyaknya makanan itu. Lalu ketika dia bilang sudah siap ya Allah, maka Allah perintahkan ikan. Belum semua, baru sebahagian saja, setengahnya ikan, tidak sampai setengah mungkin. Naik ke darat, memakan itu makanannya Sulaiman yang seperti gunung, habis Bapak-bapak Ibu. Tidak tersisa. Ikan saja tidak cukup. Bagaimana binatang lain? Maka Allah mengatakan, wahai Sulaiman, sesungguhnya akulah pemberi rezeki. Tidak ada manusia yang bisa memberi rezeki kecuali aku, kata Allah. Maka kita diuji pertama minal khauf. Yang kedua, ujian dari Allah yang kita temui sekarang ini wal ju'. Apa itu ju'? Kelaparan. Kelaparan. Alhamdulillah kita di Parigi ini, apalagi di Sumber ini, kalau ada orang kelaparan di Sumber ini, itu ibaratnya anak ayam mati di lubung padi. Banyak ini kita punya tempat, masih banyak sawah dan sebagainya. Tapi ini bukan di sini. Coba kita ke kota-kota besar. Coba kita ke negara-negara miskin sekarang ini. Dan tidak menutup kemungkinan, kalau negara kita ini, Indonesia ini, Parigi Mautong ini sudah ingkar sama Allah. Sudah sering banyak meninggalkan perintah Allah. Sudah sering meninggalkan perintah-perintah Allah. Bisa saja Allah kasih lapar kita Pak. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka ketika Allah masih berikan kita makan ini, rezeki masih banyak, sawah masih menghasilkan, kebun banyak menghasilkan, syukuri. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur,
tidak syukur, tidak menyukuri nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat nyata, sangat pedih. La in syakartum la azidannakum. Minal khauf wal ju', apalagi wa naqsim minal amwal. Cobaan Allah berikutnya adalah kekurangan harta. Sekarang kita bukan diuji kekurangan harta, kekurangan bensin. Di Parigi itu kemarin, ya Allahu Akbar. Itu sudah kayak kiamat juga saya rasa ya. Kekurangan pertalite, naik harga, kemudian langka di mana-mana. Itu antrian sampai jam 1 berangkat tadi malam. Kita baru diuji oleh Allah kekurangan bensin. Bagaimana kekurangan bahan bakar? Bagaimana kalau Allah uji kita ini betul-betul kekayaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kehidupan kita dibuat miskin. Masih mampukah kita bertahan? Masih mampukah kita menyembah Allah dalam keadaan lapar? Dalam keadaan tidak ada makanan? Dalam keadaan maka kita syukuri nikmat kemerdekaan ini. Maka di mana-mana ketika 17 Agustus kita syukur. Kita bersyukur tidak ada nikmat besar Indonesia ini kecuali nikmat kemerdekaan. Tetapi banyak terlalu kelebihan syukur. Kita syukuri 17 Agustus itu, tapi jangan hura-hura. Sekarang 17 Agustus di Parigi dihiasi dengan sepak bola. Ibu-ibu, perempuan turun, terjun main bola. Dia bilang itu Ustaz, 17 Agustus. Ya itu lebih syukur. Ya, kelebihan syukur. Bola dangdut lagi. Goyang pantai lagi. Allahu Akbar. Ya, bukan tidak boleh perempuan main. Iya. Karena perempuan itu sudah ada takdirnya masing-masing. Kalau acara main voli masih masuk akal. Ya, ini main bola. Baru joget-joget lagi. Ya, liga dangdut ini kelebihan syukur. Hati-hati. Allah kalau marah itu Pak, bagtatan. Ini yang kita khawatir. Kalau Allah marah itu pelan-pelan dikasih hujan dulu. Setelah itu banjir sadiki macam turwe. Itu masih pelan-pelan Pak. Itu masih bertahap. Dia kasih jeda. Bagaimana kalau yang bagtatan? Bagtatan itu sekonyong-konyong. Tidak ada kesempatan untuk balik. Na'udzubillah. Tidak ada kesempatan kita untuk lari. Maka kita khawatirkan adalah ketika Allah sudah bosan dengan kita. Sudah terlalu banyak pelanggaran yang kita buat. Maka Allah bisa marah sekonyong-konyong ini. Na'udzubillah misalnya. Wa nafsi minal amwal. Berikutnya. Cobaan dari Allah wal anfus. Apa itu anfus? Napas. Apa cobaan Allah mengenai napas? Yaitu kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nyawa dicabut, masih sesak napas kita sudah susah. Ya. Orang Parigi bilang sudah namone itu, sudah pendek napas. Susah kita punya hati. Susah kita punya hati. Bagaimana kalau napas itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka seperti almarhum ini almarhumah, keluarga ini oleh Allah dicoba dengan itu. Dicoba dengan diambil nyawa orang-orang yang dia cintai. Tidak ada orang yang tidak ada ujian di dunia ini, Pak. Kalau mau tidak ada ujian, meninggal. Itu baru selesai. Kata Allah, selama kamu masih hidup di dunia, selama itu ujian aku berikan terus. Aku berikan terus. Aku berikan terus. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita Bapak, supaya Allah mau cari tahu siapa di antara kita ini yang baik amalnya. Bukan banyak. Jadi pahami. Dalam sekarang orang salah kaprah. Dia beramal yang banyak. Tapi dia tidak kasih bagus amalnya. Akhirnya dia kejar ibadah terus. Kejar ibadah, sholat sampai 100 rakaat. Tetapi tidak sempurna. Dia puasa Senin, Kamis, puasa ini. Tapi tidak sempurna. Padahal yang diminta oleh Allah, ahsanu. Apa itu ahsanu? Ismut tafdil. Isim tafdil itu artinya adalah lebih besar. Contoh. Kabirun, bahasa Arab artinya besar. Dia pakai huruf alif di depan, jadinya akbar, maha
besar. Shogir itu kecil. Kalau dia pakai alif di depan, maka bacanya asgar. Maka kalau kasih nama anak, bertanya. Sekarang banyak orang kasih nama anak akbar. Akhirnya badannya kecil. Coba lihat kalau nama-nama akbar itu banyak kecil. Tahu akbar di sini. Begitu dia kasih nama asgar, dia punya badan besar. Ya. Jadi kadang-kadang begitu. Maka Hasan, Ahsan. Ya. Jadi yang diminta oleh Allah ini ibu-ibu, tidak panjang-panjang ceramah, jangan dia mau romba lagi ini. Saya lihat sama Star. Satu, perbaiki amal ibadah kita. Kasih bagus. Jangan kejar kualitasnya, tapi kuantitasnya. Bagaimana itu Bapak? Kita datang di acara takziah seperti ini, memang kualitas kita banyak, tetapi kita tingkatkan kuantitas kita punya ceramah ini. Ya, kualitasnya, kuantitasnya banyak. Tetapi kualitas daripada ceramah kita ini apa artinya? Kalau kita pulang dari tempat ini, ada yang kita bawa. Ada yang kita bawa biar cuma satu huruf. Adalah ceramah-ceramah ini yang bisa kita laksanakan. Contoh kasus, di ceramah agama, takziah, selalu diterangkan tentang fadilah sholat jenazah. Saya sudah pernah juga di sini lalu sholat jenazah. Bagaimana kita setelah kita dengar itu fadilahnya ceramah sholat jenazah, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Biar cuma sholat jenazah saja. Daripada kita dengar ceramah sampai 2 jam, sampai 3 jam, ketawa kita, ya, mendengar ceramah, senang hati kita, tetapi pulang tidak kita amalkan. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka kita ini ilmunya orang tua dulu Pak, sedikit saja. Orang tua dulu bukan kayak kita sekarang. Orang tua dulu itu ilmunya pendek-pendek saja. Coba tanya, apa yang dibaca? Paling dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Paling dia bilang bacakan Al-Fatihah saja. Ada orang sakit gigi, mana air? Tiup air. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah saja dia baca. Sembuh sakit gigi. Kita sekarang, setengah jus dibaca. Tak tambah itu sakit gigi. Kenapa? Karena kita punya mulut ini semuanya bohongnya. Ya. Orang dulu itu dia punya ilmu sedikit saja. Dia punya ilmu tapi coba mereka punya hidup Bapak. Orang tua kita semua ini. Orang tua kita semua ini. Coba tanya pendidikannya. Paling banyak yang SR, sekolah rakyat. Ya. Kalau dia bisa SMP, SMED, mungkin. Tetapi paling banyak orang-orang tua kita, generasi kita sebelum ini, SR. Tetapi lihat hasilnya. Bagaimana mereka bisa bermasyarakat. Bagaimana mereka bisa terjun di masyarakat. Menjadi contoh, menjadi panutan. Ya. Bagaimana anak-anaknya dia didik. Sekarang kita tidak. So S1, S2 sampai S mambo, tapi adab tidak ada, akhlak tidak ada. Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar Pak. Orang pintar di Indonesia ini terlalu banyak. Perguruan tinggi di mana-mana. Mulai dari kita bukan mau cari apa, ahli ekonomi, sarjana ekonomi banyak. Tetapi kenapa ekonomi Indonesia ini morat-marit Bapak? Mau cari orang ahli hukum, banyak sarjana hukum. Tetapi Sambo sampai sekarang itu belum juga. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Oh, ahli keamanan, ahli strategi banyak. Yang kurang di Indonesia ini adalah orang benar. Maka mudah-mudahanlah kita ciptakan, kita punya ini. Pesan sama anak-anak. Nah, tidak usah terlalu pintar. Yang penting benar hidupmu. Yang penting lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu yang dihafal. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya begitu dia pergi naik haji, tersesat dia. Ketemu dengan syekh, dia sudah menangis, sudah bingung. Itu syekh, ya haji kan, kalau dia orang haji kan dipanggil Indonesia. Indonesia ila anta Indonesia, dia bilang mau kemana? Aina penduduk, di mana tempatmu? Dia bingung Pak. Ini apa orang Arab bilang ini? Akhirnya dia bilang sama itu orang Arab syekh, ihdinas siratal mustaqim.
tunjuki saya jalan yang lurus. Saya bilang, oh berarti cari tanpa deh. Mari ta'al dia bilang. Saya kasih tahu nggak ada tanpa rumah Indonesia, hotelnya Indonesia. Jadi kalau orang mau berangkat umroh ini, mau berangkat haji, tidak tahu bahasa Arab, minimal ihdinas siratal mustaqim, hafal. Ihdinas siratal mustaqim. Orang Arab langsung tahu itu, oh dia mau cari jalan ini. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan jalan lurus Bapak Ibu. Jadi sholat seperti ini kita selalu disampaikan di acara takziah. Ada namanya itu, kita di acara takziah itu bagaimana ihtiraman lil mayyit. Ihtiraman lil mayyit itu saya tidak bosan-bosan, karena takziah memang itu intinya. Takziah itu intinya adalah ketika orang meninggal, kita bisa melaksanakan yang namanya fardu kifayah. Ya, walaupun kita singgung sedikit. Satu, ketika ada orang meninggal, yang pertama dilakukan buka bajunya. Ya, sekarang yang biasa saya lihat, begitu orang sudah meninggal, sampai besok itu baru dibuka. Padahal begitu dia sudah dinyatakan meninggal, seluruh pakaian yang ada di badannya itu dilepas, Bapak. Karena biasa penyebab muncul bau dari mayat itu, karena baju masih menempel. Maka langsung dilepas bajunya, ya, dikasih keluar DP cincin emas, ya. Akhirnya kalau begitu dia pakai gigi palsu, orang songser, mana gigi emasnya? Ya. Dikeluarkan semua Bapak Ibu. Tidak ada satu benda pun yang boleh masuk ke dalam kubur, haram, tidak boleh. Maka di mana-mana itu ada juga, biasa saya lihat itu. Begitu orang meninggal dia kasih lagi, ini dia punya taruh di sini, taruh cincin. Tidak boleh Bapak. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak punya apa-apa. Pulang juga harus tidak membawa apa-apa. Ya. Setelah itu mulailah. Sekarang ada istilah mandi salah. Nah, begitu sudah mulai bawa dia bilang kasih mandi memang saja Ustaz. Mandi salah namanya. Ya. Berarti ada lagi mandi benar. Sebenarnya satu kali saja kasih mandi. Kalau dia misalnya ada bau atau dibersihkan saja. Karena mandi itu adalah masuk dalam fardu kifayah. Jangan diulang-ulang mandi. Sudah mandi dari misalnya begini, mayat mau dibawa ke Palu. Padahal mau dikuburkan di Palu. Sudah dikasih mandi memang dari sini. Sampai di sana dibuka lagi, kasih mandi lagi. Nah, ini yang kadang-kadang kita banyak yang salah kaprah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Setelah dimandikan, tugas utama kita ini ketika memandikan adalah kita ketika jenazah dimandikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita yang ada di sekitar situ, kita punya istighfar. Astagfirullahaladzim, atau la ilaha illallah, atau apa, astagfirullahaladzim wa atubu. Istighfar kita. Ini tidak, begitu mayat dikasih mandi, berdiri semua, pergi menonton. Apa yang dinonton, kasihan ya Allah. Tidak boleh dinonton. Jenazah yang sementara dikasih mandi itu tidak boleh dinonton. Yang boleh melihat itu aurat adalah ahli keluarganya. Maka di mana-mana ceramah disampaikan, kalau ada kita punya anak perempuan satu, laki-laki satu, kau nanti kasih mandi, ya, kasih mandi papa supaya auratnya papa tidak terlihat. Setengah mati dia jaga auratnya, Pak. Selama hidup di dunia 70 tahun dia punya aurat tidak pernah orang lihat. Tetapi begitu mandi, dia dimandikan, terbuka semua auratnya. Siapa yang berdosa? Yang berdosa orang yang menyaksikan saat itu. Ini orang, apalagi orang yang berjilbab, Pak. Dia berjilbab seumur hidup. Tetapi begitu mati orang nonton dia punya aurat. Maka kita mau kasih ingat, kalau ada orang meninggal dunia jangan dinonton, kasihan. Ya Allah. Ada satu kisah menarik yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana kisahnya? Ada seorang wanita pelacur. Tahu wanita pelacur, Pak? Sekarang itu istilahnya PSK ya. Ya. Jadi sekarang itu Indonesia begitu. Nama-nama dikasih yang halus. Dulu pelacur, dia bilang terlalu kasar itu. Ganti PSK, pekerja seks komersial. Kenapa tidak dibilang pelacur saja supaya malu, ya? Ini tidak, orang rubah lagi dia punya nama, kasih keren. PSK, pekerja seks, pekerja, bayangkan seks jadi kerja. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berikutnya, begitu dia meninggal,
Dipanggillah seorang ibu yang memang kerjaannya ibu itu adalah kasih mandi jenazah. Padahal dia sendiri. Begitu dia masuk ke dalam kamar, dia lihat sudah jenazah, dimulai dia buka, dia punya baju, mau dikasih mandi, bicara ini ibu. Baru bicaranya ini keras, didengar sama orang di luar. Dia bilang, oh kasihan, kalau bahasanya kita, sudah ini kasihan badan yang kau jual-jual sama orang padahal cantik kau ini, tetapi kenapa cuma jadi pelacur? Dia mulai buka, dia punya baju apa semua. Tanpa sadar Pak, ketika dia punya tangan melekat di badan mayat itu, tiba-tiba kuasa Allah tidak bisa terlepas Bapak. Melekat tangannya itu di badan. Dipaksa dicabut, tidak bisa. Akhirnya keputusan saat itu, dia bilang ini kecuali mau dipotong tangannya dia ini. Ya, karena jenazah harus dikuburkan. Sementara tangannya tidak bisa terlepas. Diangkat di badannya, tak angkat dengan jenazah satu kali. Maka mereka berangkatlah ke sama Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Ahmad bin Hambal datang, dia bilang, apa yang kau lakukan? Dia bilang, tadi saya waktu makasih mandi jenazah ini, saya bercerita. Dia bilang, istighfar kamu sama Allah. Walaupun dia ini pelacur, kita tidak tahu, mungkin dia sebelum dia meninggal dunia, mungkin Allah terima dia punya tobat. Lalu kenapa kau mau ceritakan kejelekannya? Kenapa kau ceritakan aibnya? Apalagi dia sudah meninggal dunia. Istighfar. Begitu sudah selesai istighfar Bapak, alhamdulillah terlepas kembali. Jadi pelajaran buat kita, kalau kasih mandi jenazah, mudah-mudahan lah kita tidak usah lihat, ya, tidak usah kita lihat. Yang penting kita lihat itu adalah sholat jenazah. Sholat jenazah ini penting dan paling pentingnya. Begini Bapak, sebagai akhir ceramah, orang meninggal dunia semuanya menyesal, semuanya. Tidak kita, tidak orang besar, tidak orang hebat, tidak orang pintar, semuanya menyesal. Maka penyesalan pertama orang meninggal itu adalah kenapa ketika waktu di dunia dia tidak banyak bersedekah. Nah, kalau dibilang sedekah itu bukan harus uang. Kenapa dia tidak bersedekah sama saudaranya? Kalau kita menyolatkan jenazah seseorang Pak, itu sedekah terakhir kita sama orang yang meninggal dunia. Waktu dia hidup, ini almarhumah contohnya, tidak pernah mungkin kita berikan sedekah dia. Mungkin juga dia punya hidup lebih bagus, atau kita merasa tidak enak kasih uang sama almarhumah ini, kasih ini dan sebagainya. Tapi ketika dia meninggal dunia Bapak-bapak Ibu, sedekah terakhir kita dan dihitung sedekah oleh Allah adalah ketika kita memberikan sedekah 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 takbir salat jenazah. Itu sedekah terakhir kita kepada orang yang kita cintai. Apalagi kalau saudara kita yang meninggal. Apalagi kalau istri kita yang meninggal. Anak kita, orang tua kita, tetangga kita, kita berikan sedekah terakhir kita. Apa itu? Salat jenazah. Jadi saya harapkan kepada di mana-mana tempat saya sampaikan, ayo salat jenazah. Apa susahnya? Apa susahnya? Takutnya karma. Karma dalam agama itu ada Pak, ya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun cuma sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkan balasan sebesar itu juga. Tetapi siapa yang membuat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, syarran yara wa khairan yara. Siapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkan juga balasannya. Kalau waktu hidup di dunia Pak, kita rajin sholat jenazah. Ketika kita meninggal dunia, dipastikan Allah yang akan kirim orang sholat jenazah. Bisa saja mungkin orang di kampung itu tidak suka sholat jenazah. Tiba-tiba ada rombongan ustadz-ustadz atau rombongan kiai-kiai, tiba-tiba turun situ ikut sholat jenazah juga. Itu bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau selama hidup di dunia tidak pernah sholat jenazah, jangan mimpi orang sholatkan kita Pak. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan karma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh kisah, banyak kisah-kisah malam ini. Ada raja. Ini raja di zaman Khulafaur Rasyidin, ada seorang raja. Raja ini zalim. Raja yang sangat kejam. Pokoknya satu negeri itu takut dengan dia. Dan raja ini punya kuda. Begitu kudanya sangat disayang,
Tiba-tiba kudanya ini mati, Pak. Kudanya raja mati. Diumumkan kepada seluruh masyarakat negeri ini, semua besok berkumpul di istana untuk bertakziah almarhum kuda. Kuda, Pak, didatangi oleh orang. Yang tidak datang dicambuk. Takut orang. Ini kudanya raja yang mati. Semua orang pergi melayat kuda yang raja ini. Akan tetapi 1 bulan kemudian raja yang mati. Tidak ada orang datang lagi, Pak. Kenapa? Tidak siapa lagi yang takut. Maka mudah-mudahanlah kita ini jangan andalkan, oh saya keluarga besar, saya banyak temanku, saya banyak ini. Kalau saya mati, oh banyak orang sholatkan. Belum tentu, Pak. Kalau kita tidak menanam dari sekarang, manzara'a hasada, barang siapa menanam kebaikan, dia pasti akan memetik kebaikan juga. Mudah-mudahan kita sholat jenazah semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai akhir ceramah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini hidup di akhir zaman. Akhir zaman sudah inilah yang kita alami. Saya satu titip doa. Kalau tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kita baca terus lagi salawat-salawatnya. Sebelum tutup, hadis Nabi mengatakan minta 4 doa. Pertama, kalau tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Ini yang kita minta pertama. Kenapa? Sayyidina Utsman bin Affan bergelar Zunnurain. Apa itu Zunnurain? Yang punya 2 cahaya. Kenapa Utsman bin Affan digelar Zunnurain? Karena dia menikah dengan 2 anak Nabi satu kali. Pertama kawin dengan Zainab. Setelah meninggal Zainab, dikasih kawin dengan Ruqayyah. Maka sekarang boleh itu hukumnya, kalau kakaknya meninggal dia kawin lagi adiknya. Cuma jangan sama-sama. Masih hidup dua-dua, kakak adik dikawinkan, tidak boleh, haram. Tapi kalau sudah meninggal satu, orang istilah bilang apa? Ganti kasur ya. Langsung dia nikahi adiknya, boleh. Karena Sayyidina Utsman bin Affan menikahi 2 anak Nabi. Ini Sayyidina Utsman bin Affan anak mantunya Nabi. Tetapi kalau dicerita tentang surga, dicerita tentang azab neraka, tidak goyang dia. Tenang-tenang saja. Tapi kalau dicerita tentang azab kubur, menangis sampai sejarah mengatakan basah dia punya jenggot. Ditanya, wahai Utsman, kenapa engkau menangis kalau cerita kubur? Dia bilang kalau di neraka, walaupun siksa, tapi rame-rame. Ya, rame-rame. Biar mau dibakar, dipanggang, banyak orang. Ya, banyak. Tetapi kalau dikubur, sendiri. Ini yang bikin takut saya. Dikubur itu awalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu, Pak, kata Nabi, rumah. Sekarang begini. Itu yang 2x2 itu ukuran kecil itu cuma fisiknya saja. Ketika kita mati, itu tempat kembalinya kita punya jasad. Tetapi sesungguhnya ketika orang meninggal, dia masuk ke alam barzah, alam macam dunia ini. Maka dikatakan oleh Nabi, kubur itu rumah pertama. Maka orang sekarang berlomba-lomba kasih bagus rumahnya di dunia. Dia cat, renovasi, pasang ini, pasang ini, tapi lupa kasih baik rumah dikubur. Padahal rumah dikubur banyak, Pak, dikasih baik. Atapnya kasih bagus memang dari sekarang. Ya, sholat malam itu jadi atap. Puasa Senin Kamis jadi jendelanya, ya. Apalagi berbakti sama orang tua jadi bantal kita, jadi kasur, lengkap rumah. Tetapi kalau kita pulang meninggal dunia, begitu sampai di alam barzah, tidak ada rumah kita. Terlunta-lunta kita, Pak. Tidak ada tempat. Itu sudah yang pok-pok tengah malam-malam Jumat. Kasih tak orang, pok. Orang bilang pongko itu, pongko. Bukan pongko, kasihan. Itu orang yang tidak dapat tanpa waktu di dalam sana. Maka kasih baik rumah sekarang. Biarlah gubuk reot kita di dunia. Biarlah kita punya rumah-rumah sederhana di dunia. Yang orang tidak anggap kita punya rumah. Tapi kita punya rumah di akhirat, Masya Allah.
Ya, sedekah bapak-bapak ibu-ibu. Sedekah kita tidak harus uang, saya sampaikan tadi. Sedekah kalau ada orang sholat jenazah, kita sholat jenazah. Apalagi sedekah kita itu perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Kita punya sendi dalam tubuh ini 360. 360 sendi dalam tubuh ini harus diberi sedekah setiap hari. Dengan cara apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kenapa itu kalau la ilaha illallah harus banyak kali? Orang itu dia pakai tasbih 365 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tutup mata. Supaya apa? Tertutup mata batin ini yang terbuka. Tertutup mata lahir, mata batin terbuka. Begitu berzikir. Begitu berzikir pada saat batahlil, Imam sudah pandu. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua kita tutup mata. Supaya apa? Yang terbuka adalah mata batin kita. La ilaha illallah. Itu khusyuk. Tapi kalau batahlil itu mata tak buka begini, Pak. La ilaha illallah. Sana cucur. La ilaha sana saya mau ambil sebentar. Kepala ikan batu sana. La ilaha illallah. La ilaha. Cuma belian makanan. Ya. Mau sampai bagaimana? Sekarang saya mau jelaskan begini. Kenapa buat tahlil? Tahlil ini pertama, kalimat yang bisa mengantarkan doa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala. Ini dalilnya. Kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat itu kita lahir. Ketika kita lahir, Pak, pasti kita diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutup. La ilaha illallah. Siapa yang azankan? Yang azankan papa. Sekarang kenapa anak-anak sekarang papanya dia tidak pakai? Biar mau bataria DP papa, oh tidak. Tapi kalau mamanya yang bapak panggil, dia dengar cepat. Karena bukan papanya yang azan. Dia suruh DP orang lain. Coba azankan sampai anak dulu itu. Tidak boleh, bukan ustad. Ya. Dia bilang jangan Pak Imam yang. Oh jangan. Itu kalau ustad, Pak Imam bukan azan. Ustad dengan Pak Imam itu, kalau ada ustad yang hebat, habaib atau orang-orang ulama, kalau kita punya anak itu baru lahir, ambilkan kurma. Satu biji, apalagi kalau ada kurma. Baru kemudian itu kurma kita kasih sama ustad. Itu ustadz itu dia punya itu kurma, baru begitu sudah lembek dia kasih makan sama anak kita. Tapi insya Allah anak sebagaimana hebatnya ustadz itu, pintarnya dia membaca Al-Quran, begitu juga anak kita. Tapi pilih ustadz yang tidak merokok macam saya. Jangan ustadz macam saya ini merokok Marlboro kamu suruh begitu, masuk rokok ke sana. Ya, jadi kalau ada ustadz-ustadz, kenapa itu ustadz-ustadz tidak boleh merokok? Habaib-habaib, karena begitu. Termasuk saya punya abah tidak pernah merokok. Jadi seumur hidup saya banyak betul saya lihat itu orang-orang dia kasih makan kurma itu. Ya, dia punya dulu baru ditaruh di situ. Tapi kalau saya tidak pernah saya mau. Saya bilang saya tidak boleh leh. Saya baru isap Marlboro tadi. Mau batuk kalau punya anak. Nah, kemudian setelah itu Bapak, diazankan la ilaha illallah. Ketika kita meninggal dunia diantar dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika berzikir, ketika bertahlil, apa yang disiapkan? Pertama, disiapkan itu adalah dalam tubuh kita ini ada 4, Pak. 4 anasir. Ada disebut anasir air, ada disebut anasir angin, ada disebut anasir api, ada tanah. Dari 4 unsur ini kita dicipta oleh Allah. Ini yang orang bilang tarekat, asal usul kejadian manusia. Betul. Maka ketika kita meninggal dunia Bapak, kita harus bawa 4 anasir ini. Ketika kita mau kirim doa sama orang yang mati, karena tidak ada teknologi yang bisa tembus sama orang meninggal Pak. Coba mau tanya sekarang, biar Amerika Serikat dia mau pakai alat apapun untuk berbicara dengan orang yang meninggal, tidak akan bisa Pak. Tidak ada yang bisa tembus. Mau pakai HP, biar HP harga 2 miliar, tidak bisa menghubungi orang sudah mati Pak. Maka yang bisa cuma tahlil tadi. Berikutnya,
Anasir tanah mana? Ditaruhlah di situ. Di dalam baki itu tanah. Betul Pak? Ada tanahnya di situ. Kemudian anasir tanah air. Ditaruhlah air di situ. 1 gelas. Ditampatikan Pak Imam. Dia bilang, Ustaz, dia ini tidak minum air, dia kopi. Dengan gula, sudah taruh mie kopi situ. Asal jangan saguer ditaruh. Taruh saja. Sudah. Taruh sudah. Apalagi? Unsur api. Unsur api. Itulah bara Bapak. Maka kenapa kita pakai bara? Karena kita ada unsur api dalam tubuh kita. Pakai bara. Yang terakhir, unsur angin. Unsur angin. Itulah dupa itu. Tafakul sulbiyah bahasanya. Al-Fatihah. Muncul asap dibawa oleh angin. Nah itu yang bawa ke sana. Jadi orang bilang, Ustaz, sekarang kalau batahlil harus pakai dupa. Boleh. Kalau kamu pakai dupa, dilengkapi. Kalau tidak pakai dupa, tidak apa-apa. Sampai juga. Cuma jangan dupa diganti dengan gula. Sekarang banyak. Begitu mau batahlil, nanti ada dupa Ustaz. Gula saja. Gula bikinkan kopi. Jangan pakai gula. Saya kalau pakai gula batahlil terjadi. Terus saya pakai. Kenapa? Bukan itu. Dupa itu sudah ada memang tugasnya Pak. Ya. Baru orang bilang, oh torong baik pakai dupa itu baik agama lain. Tidak. Semua agama Pak. Mulai agama Hindu, agama semua. Konghucu, mau agama Hindu, agama semua meyakini bahwasanya ada namanya asap itu ada. Coba buka mereka punya referensi. Termasuk kita umat Islam, referensi kita doa itu dibawa oleh angin. Ya. Doa kita itu dibawa oleh angin tembus ke alam barzah Bapak ini. Ya. Ada satu kisah di Parigi terakhir sebelum amat terakhir terusin. Ada orang meninggal dunia Pak. Setahun saya ingat itu. Apa saya cerita, saya masih kecil. Ada orang itu sudah 3 hari 3 malam. Orang Maesa sana. Dicari-cari dia pergi melaut. Tidak dapat. Jadi orang bilang ini sudah 3 hari ini. Orang batahlil akam saja. Jadi setiap malam itu batahlil terus orang. Batahlil pakai dupa, makan. Tiba-tiba di hari ke-7 muncul dia Pak. Datang ulang. Kaget orang. So di batahlil akan kau itu. Kenapa? Dia bilang, iya le. Saya selama terapung di laut itu, kadang-kadang saya cium bau dupa. Ya habis kalau saya sampai cium bau dupa, tidak lama-lama rasa kenyang sudah saya. Subhanallah, ini Allah buktikan masih nyata ini Pak. Apalagi di alam barzah. Sedangkan di alam nyata seperti ini Allah sudah kasih lihat. Dia bilang dia cium bau dupa dulu, tiba-tiba langsung kenyang. Akhirnya ada orang tanya, Ustaz, sampai itu doa orang baca tahlil? Saya bilang sampai. Kalau tidak sampai, ente mati dulu. Nanti orang bacakan. Kalau orang bacakan tidak sampai, sudah. SMS kemana? Sampai insya Allah Pak ya. Mudah-mudahan lah insya Allah kita bacakan doa semua ini. Kita doakan almarhumah. Semoga almarhumah ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan tempat yang indah di sisinya, di jannahnya, amin. Ala hadaniyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa si' madkhalaha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian takziah malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurangnya dari saya. Akhirul kalam, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.